Dari Cina ke Kongo, dari Amerika Serikat ke Uni Eropa. Dunia sedang bersaing dalam hal yang tampak kecil, namun berdampak besar, yaitu mineral kritis. Mereka menjadi pondasi teknologi masa depan, seperti baterai mobil listrik, turbin angin, dan panel surya. Tapi di balik itu, ada konflik, eksploitasi, dan kesenjangan global yang terus meluas. Lalu, siapa yang menguasai, siapa yang menambang, dan siapa yang paling dirugikan? Mineral seperti kobalt, litium, dan nikel adalah darah dari ekonomi digital dan transisi energi. Permintaan global melonjak, dan negara-negara di Global South memegang kunci untuk pasokannya, seperti Kongo misalnya, yang menyumbang sekitar 70% dari kobalt dunia. Tapi, apa yang terjadi di sana? Anak-anak bekerja di tambang, lingkungan rusak, dan rakyat tetap miskin. Di sisi lain, negara-negara kaya seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa membangun industri canggih dari bahan mentah yang ditambang dengan risiko. Inilah realita ekonomi digital yang belum adil. Di balik teknologi bersih, ada proses kotor yang tersembunyi. Dunia sedang berebut pengaruh. Kini, China telah menguasai 85% pemrosesan logam tanah jarang dan lebih dari setengah pemurnian nikel dan litium dunia. Amerika dan Eropa bergegas untuk membangun proyek pertambangan di Afrika, mendekati negara-negara Global South termasuk juga Indonesia. Tapi, siapa yang benar-benar memegang kendali? WTO, organisasi yang katanya menjamin keadilan perdagangan. Namun, kenyataannya justru sering memihak pasar bebas dan negara kuat. Aturan-aturannya tidak cukup untuk melindungi hak negara berkembang, untuk mengelola sumber daya demi masa depan mereka sendiri. Sistem yang seharusnya menjembatani kepentingan global justru malah memperpanjang ketimpangan. OECD, organisasi antar pemerintah yang beranggotakan 38 negara, mencoba mengisi kekosongan kebijakan global lewat panduan due diligence dan inisiatif transparansi dan akuntabilitas data yang bekerja sama dengan EITI. Namun ingat, OECD tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. OECD hanya merupakan fasilitator yang menyelenggarakan forum-forum yang mana hasil dari rekomendasinya tergantung pada niat baik negara dan korporasi. Di Eropa, Uni Eropa melalui Critical Raw Materials Act atau CRMA mulai bergerak. Tujuannya, mengamankan pasokan, membangun kapasitas domestik, dan mengurangi ketergantungan pada China. Sebagai aktor tata kelola regional, EU melalui CRMA berhasil meningkatkan akses terhadap barang mentah dan kapasitas lokal. Tapi, CRMA memiliki tantangan. Biaya tinggi, birokrasi lemah, hingga potensi marginalisasi negara-negara yang menjadi pemasok bahan mentah. Lalu ada REA, Rare Earth Industry Association, yang menjadi wadah bagi korporasi-korporasi internasional yang bergerak di bidang rare earth minerals. Namun, karena REA merupakan kelompok untuk, oleh, dan dari industri, maka kebijakannya masih sangat rentan bias bisnis dan greenwashing. Masyarakat sipil dan komunitas terdampak tidak dilibatkan. Inilah mengapa tata kelola global mineral kritis masih sangat elitis. Dunia butuh solusi, tapi bukan solusi elitis. Tata kelola global kita memerlukan tata kelola global yang inklusif, di mana negara-negara berkembang memiliki suara dan kelompok yang berdampak dilibatkan. WTO merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam perdagangan dunia. WTO harus berubah dari pengawal perdagangan bebas menjadi penjaga keadilan dunia. OECD dan EU harus memastikan panduan dan undang-undang mereka mencerminkan keadilan global, bukan hanya kepentingan pasar Eropa. Dan REA tak cukup sekedar bicara standar. Mereka harus membuka ruang bagi masyarakat sipil, bukan sekedar melayani korporasi. Kedaulatan sumber daya berarti mengelola mineral dengan prinsip keadilan sosial, berkelanjutan lingkungan, dan kemandirian teknologi. Karena mineral kritis bukan hanya tambang, ia adalah masa depan, dan masa depan milik kita semua.